Halo, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan. Ya, dan dalam episode kali ini saya akan coba untuk membahas tentang Serie A, di mana Serie A kita tahu bersama sudah memainkan pekan pertama mereka, ya. Dan juara bertahan, ya, Inter Milan itu mencetak kemenangan besar ya lawan Genoa 4-0. Tapi banyak tim-tim lain juga yang bisa memenangkan pertandingan ya. Ada 8 tim yang memenangkan pertandingan termasuk Milan. Sayang Juve ditahan imbang setelah unggul ya melawan Udinese. Tetapi ini kan baru pekan pertama. Lazio juga bagus. Tapi di sini kita bisa kelihatan bahwa tim-tim yang siap seperti Inter, walaupun mereka kehilangan Lukaku, ya, tetapi mereka bisa mendapatkan Edin Dzeko ya, dari Roma, dan Dzeko tampil juga bagus dalam pertandingan pertama. Dan tetap Nerazzurri Inter Milan masih menjadi sebuah unggulan, satu tim unggulan untuk bisa mempertahankan gelar mereka. Dan yang menarik tentunya keberadaan AS Roma. Lama tidak kita dengar tentang Roma, ya. Apalagi kemarin mereka di musim kemarin mereka tidak masuk ke 4 besar, sangat disayangkan sekali kalau mereka terlempar. Yang menjadi juara adalah Inter Milan, ada AC Milan, ya kita tahu ada Atalanta, ya, dan Juventus yang bisa masuk. Roma bisa keluar, Roma, Juventus, Lazio keluar. Padahal mereka tadinya digadang-gadang untuk bisa masuk di 4 besar Serie A. Tapi oke, kalau kita bicara pada musim ini, kesempatan itu ada. Terbuka. Ketika Roma mendatangkan seorang pelatih seperti Jose Mourinho yang dipecat dari Tottenham Hotspur dan kemudian kembali ke Italia. Karena Mourinho ini kan bukan orang baru di Serie A. Dia udah pernah membawa Inter Milan juara, bahkan treble, ya, di 2009-2010 saat itu, di mana bersama dengan Inter, Mourinho menghadirkan bukan saja Scudetto di Serie A, tetapi mereka bisa menjadi juara di Liga Champions, ya. Kemudian bagaimana mereka bisa menjadi juara juga di Coppa Italia. Jadi ada treble winners. Nah, kemudian dia menghilang, ya. Kita tahu bersama bahwa Mourinho sempat ke Madrid, ya, sempat balik lagi ke Chelsea dan membuat Chelsea ini juara di 2015, ya. Kemudian ke MU, bisa memberikan 3 piala buat MU walaupun tidak juara di UCL dan juara di IPL, tapi Piala Liga mereka bisa menjadi juara, Community Shield dan juga Liga Eropa mereka bisa menjadi juara di bawah Mourinho. Dan setelah Mourinho setelah dipecat lagi dan dia ke Spurs, tidak lagi pelatih MU untuk bisa menghadirkan piala, tidak ada. Ya, ada Ole tapi 2 tahun setengah tidak ada piala. Nah, sekarang Mourinho dari Spurs datang ke Roma. Banyak yang menginginkan atau pendukung Roma bahwa saatnya Roma bisa bersaing masuk ke 4 besar lagi, bahkan bukan tidak mungkin menjadi juara. Mourinho sudah melakukan itu di pekan pertama. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Fiorentina, ya, La Viola. Fiorentina dengan 3-1 dalam pertarungan yang dibumbui dengan 2 kartu merah. Salah satunya dialami oleh Nicolo Zaniolo, salah satu gelandang serang mereka yang paling bagus, dan Zaniolo ikut bagaimana berperan besar terhadap kemenangan bagi AS Roma, ya. Dalam pertandingan pertama, ini pertandingan krusial yang berlangsung di Olimpico, di mana mereka harus bisa mendapatkan 3 poin, ya. Ini harga mati, dan saya pikir mereka melakukan dengan baik walaupun ada perlawanan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Fiorentina. Bagaimana ketika Henry Mkhitaryan bisa membuat gol, ya, pertama, kemudian dibalas oleh pemain Fiorentina, itu adalah Milinkovic, ya, di menit ke-60 1-1. Sebelum lagi bagaimana pemain gelandang Vertonghen bisa membuat 2 gol di menit ke-64 dan menit ke-79. Jadi mereka menang dengan 3-1, dan ini sangat penting karena pertandingan berikut mereka akan menghadapi tim, ya, yang sebelumnya lama di Serie B, yaitu Salernitana. Bermain di Salernitana. Saya pikir juga ini 3 poin sudah pasti di tangan, ya, tanpa mendahului, ya. Tetapi saya yakin bahwa Roma bisa memetik 3 poin dan membuat mereka tetap ada di jalur di papan atas, ya, akan bertahan terus di papan atas untuk memberikan suatu tekanan persaingan dengan Milan atau dengan juara bertahan Inter yang ada di atas, ya. Jadi Salernitana akan dengan mudah mereka bisa menang. Dan bagi Jose Mourinho, mereka harus bisa memanfaatkan paling tidak 5 pertandingan, 5 pekan di Serie A, mereka harus memanfaatkan dengan baik, ya. Setelah menang Lazio, ya, kemudian nanti mereka akan menang juga melawan Salernitana,
ya. Kemudian mereka dalam jadwal yang saya catat di sini, mereka akan menjamu Sassuolo. Sassuolo memang baru kehilangan seorang Locatelli, tetapi saya pikir ini tim yang bagus. Bukan tidak mungkin mereka bisa membuat kejutan mengalahkan Roma di Olimpico. Tetapi Roma menjadi tuan rumah dan 3 poin itu bisa mereka dapatkan. Kalau mereka dapat 3 poin, kemudian mereka bersiap harus ke Verona. Mereka akan menghadapi Verona di pekan ke-4. Saya yakin juga dengan tim yang ada saat ini, ya, saya pikir Roma bisa memenangkan pertandingan melawan Verona, tapi tidak boleh menganggap enteng. Tetap harus menjaga fokus, ya, tetap konsistensi, ya, bagi mereka, ya, bagi Pellegrini dan kawan-kawan untuk terus bisa mendapatkan 3 poin. Jadi kalau mereka menang melawan Verona, ya, mereka dengan 12 poin itu ada di atas. Kemudian lawan berikut di pekan ke-5 mereka akan menghadapi Udinese, kembali ke Olimpico di Roma. Dan saya kembali yakin bahwa 3 poin mereka akan dulang di sini, sehingga akan membuat mereka tetap bercokol di papan atas. Kalau 5 pekan ini dengan 15 poin mereka raih, ini akan membuat mereka bagus, ya. Ada kepercayaan diri dari semua pemain, termasuk bagi sang allenatore, sang pelatih Jose Mourinho, untuk membidik gelar juara. Nah, di pekan ke-6 baru mereka mendapat perlawanan yang saya kira perlawanan sengit. Lawan derby, ya, atau derby sesama tim satu kota di Roma, yaitu Lazio. Ini tim yang bisa menyulitkan mereka. Derby ini yang menentukan. Ya, Lazio menjadi tuan rumah memang, tetapi ini sama-sama bermain di Olimpico. Kalau Roma bisa menang, mereka sudah bisa melewati satu step lawan yang sangat kuat buat mereka di pekan ke-6, sehingga poin mereka akan 18. Ini juga akan membuat mereka tetap ada di atas dan jalur juara terbuka bagi Jose Mourinho. Ini yang menjadi tantangan bagi Mourinho dan pasukannya. Kalau saya melihat kemarin dari statistik, ya, ketika mereka menghadapi pekan pertama melawan Fiorentina, mereka melepaskan 11 tembakan dan 6 on target. Masih kalah sebenarnya dengan Fiorentina, 11 tembakan dengan 8 on target. Tapi itu tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi yang paling penting adalah mereka bisa menang dengan telak 3-1 dan mendapatkan 3 poin. Itu yang paling utama yang saya lihat yang diraih oleh AS Roma. Tinggal bagaimana Mourinho ini membesut, meracik suatu strategi bermain. Kalau saya melihat dengan apa yang ada dengan Mourinho memainkan 4-2-3-1 melawan Fiorentina. Penjaga gawang yaitu Rui Patricio, penjaga gawang Portugal yang sebelumnya bermain bersama dengan Wolves. Di belakang 4 pemain yang ada saya lihat Kasdorf di kanan, ada Mancini, ya. Kemudian ada Ibanez. Di kiri mereka masih punya Vina. Memang tidak ada Spina, ya. Spinazzola yang begitu bersinar di Euro kemarin itu mengalami cedera, ya. Bek kiri yang sangat bagus, ya, yang banyak juga diminati oleh klub-klub yang ada di luar. Tapi oke lah, Vina bermain cukup baik. Di tengah ada 2 gelandang yang menjaga kedalaman, yaitu double pivot mereka yang bagus, yaitu Brian Cristante, juga pemain nasional Italia, sama Vertot yang tadi bisa membuat 2 gol, ya. Di depan yang lebih menyerang yaitu ada Zaniolo, ada Luca Pellegrini, ya. Kemudian ada dengan Mkhitaryan. Di depannya lagi ada pendatang baru, striker mereka yang diambil dari The Blues Chelsea, yaitu Tammy Abraham. Tammy bermain sangat baik, makanya dia tidak ditarik keluar oleh Mourinho, membuka ruang sangat bagus, memberikan assist juga oke, ya. Saya katakan dia ditarik keluar di babak kedua, tetapi ini pemain yang sangat bagus, ya, bisa memberikan ruang yang bagus kepada pemain-pemain lainnya. Jadi keberadaan dia ini cukup untuk bisa mengisi posisi dari Edin Dzeko. Karena kalau di cadangan saya lihat Roma ini masih banyak pemain bagus. Ada Perez di sana, ya, banyak. Ada Edor Shomurodov, pemain 26 tahun asal Uzbekistan yang sebelumnya diambil dari Genoa. Shomurodov ini adalah pemain depan yang membuat 8 gol bersama dengan Genoa kemarin. Ya, ada Bove di sana, kemudian ada Stefan El Sharawi yang ada di bench. Jadi banyak juga, ya, ada di sana. Kemudian ada Mayoral di sana, ya, ada Diawara juga, Zalewski. Banyak pemain-pemain bagus yang masih ada di kubu Roma bersama dengan Mourinho. Jadi tinggal bagaimana Mourinho meracik sebuah strategi, karena mereka harus berpikir juga untuk bermain di Coppa. Jadi saya pikir ini saatnya buat Roma, ya, untuk berprestasi lagi setelah mereka terakhir itu kalau nggak salah di tahun 2001, ya, 2020-2021 ketika mereka bisa menjadi juara. Jadi artinya ini 20 atau 21 tahun yang lalu mereka terakhir bisa menjadi juara atau Scudetto di Serie A. Ya, zaman saat itu ada Totti, ada Abel Balbo, ya, banyak pemain-pemain hebat di sana, ya. Ada Batistuta, ada
Nakata di tengah, pemain yang sangat baik ya, yang semua ada di belakang ya. Ada Sebinya, juga ada Vincent Candela, ada Samuel ya, ada Aldair, banyak pemain bagus, ada Tomasi di tengah, semua ada Emerson, jadi Del Vecchio juga ada di depan. Jadi di depan aja bisa ada 4 pemain yang hebat. Totti, Batigol ada di sana, Abel Balbo dan Del Vecchio. Sehingga Capello yang menjadi pelatih saat itu sempat bingung juga siapa pemain-pemain yang akan dimainkan. Tentunya disesuaikan dengan lawan dan mereka bisa menjadi juara karena kedalaman skuad Capello saat itu mumpuni ya bersama dengan AS Roma. Itu yang saya pikir yang akan dilakukan oleh Mourinho pada saat ini untuk mengikuti apa yang mereka dilakukan oleh Roma pada tahun 21 tahun yang lalu ketika menjadi juara. Kemungkinan itu ada ya, karena dengan datangnya Tammy Abraham cukup untuk bisa mengisi depan. Masih ada Mayoral di sana. Mereka boleh kehilangan Pedro, tapi Mkhitaryan sudah mulai hidup kembali. Mereka punya pemain-pemain dari lini kedua yang sangat baik, Bryan Cristante, Pellegrini, ya, Vertot yang sangat bagus, Zaniolo walaupun kemarin mendapat kartu merah, tetapi ini pemain muda berbakat yang juga bermain di tim nasional, nantinya akan dibawa ke Piala Dunia di Qatar 2022 oleh Mancini ya sebagai pelatih. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi Roma bersama dengan Mourinho, bahwa kedalaman skuad ini sangat penting. Mereka harus tetap fokus. Kemudian konsistensi yang diperlukan. Jangan sampai kalau mereka bermain dengan tim yang ada di bawah, kemudian mereka ditahan imbang atau kalah, ini yang sangat sulit. Mereka mengalami hal demikian pada musim yang lalu, yang membuat mereka tidak konsisten dan akhirnya harus keluar dari posisi 4 besar, di mana mereka mengincar sebenarnya untuk Liga Champions. Tetapi apa boleh buat, sekarang betul-betul mereka harus melakukan yang terbaik bersama dengan Mourinho. Karena saya katakan tadi, lini kedua mereka sangat kuat, di depan juga ada Tammy juga sangat baik, ya. Kemudian di belakang juga oke. Apalagi penjaga gawang ada Rui Patricio yang tampil bagus juga ketika dalam pekan pertama melawan Vio. Jadi dengan pemain-pemain ini sangat mendukung buat mereka untuk bersaing ada di posisi keempat, bahkan bukan tidak mungkin untuk bisa merebut Scudetto. Walaupun banyak yang mengatakan memang agak sangat sulit ya, karena ada pasti Inter, ada Juve, ada Milan, ada Atalanta yang akan mengganggu, termasuk tim sekota dari Roma, yaitu Lazio. Juga ada Napoli yang kita tidak bisa abaikan. Dan kalau kita bicara pekan pertama, di pekan kedua itu tidak ada masalah ya. Bagi Roma, bagi tim-tim unggulan lainnya tidak ada masalah. Termasuk Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Juve, mungkin mereka bisa menang, meraih 3 poin. Yang menarik di sini di Serie A ini adalah pekan ketiga. Ya. Sampdoria akan ketemu dengan Inter. Ya. Inter menjadi tantangan harus bermain di Sampdoria. Inter kalah. Salah satu kekalahan dia pada musim yang lalu itu melawan Sampdoria ketika bermain di Sampdoria ya, di Luigi Ferraris. Ya, mereka harus hati-hati. Sampdoria memang kalah di pekan pertama melawan dengan Milan lewat gol Brahim Diaz. Tetapi Inter ini harus tetap hati-hati menghadapi Sampdoria karena potensi kejutan juga bukan tidak mungkin terjadi ya. Walaupun kedalaman skuad, pemain-pemain Inter jauh di atas Sampdoria dan memang 3 poin dengan presentasi 60-40 ada di tangan Inter Milan. Jadi itu pekan ketiga, pekan yang krusial bagi tim-tim unggulan. Milan akan ketemu Lazio bermain di San Siro ya. Milan juga ini berbahaya, bukan tidak mungkin Lazio akan menahan mereka dan bisa memenangkan pertandingan. Jadi harus tetap juga berhati-hati. Napoli akan menjamu Juventus. Ya, ini tantangan besar bagi Juventus ketika mereka datang ke San Paolo, markasnya Napoli. Jadi ini 3 pertandingan big match di pekan ketiga, bukan justru di pekan kedua. Pekan kedua tidak ada big match yang akan terjadi di sana, karena saya yakin semua tim akan menang, semua tim unggulan ya akan menang. Nah di pekan keempat, Juve akan ketemu Milan. Ini yang menjadi big match ya, terbesar di pekan keempat. Jadi kalau Juve atau Milan terganjal di pekan ketiga atau pekan keempat, ini akan menyulitkan. Sementara kalau Roma terus berlari dengan kencang, jadi Roma akan meninggalkan mereka. Di saat tim-tim kuat ini baku hantam lebih dulu, sementara Roma berada pada posisi yang baik karena lawan-lawan mereka bisa ambil ya. Kecuali di pekan ke-6 tadi, saya katakan melawan Lazio dalam derby kota Roma. Nah kemudian di pekan ke-6, derby yang sangat kuat adalah Inter melawan Atalanta. Itu salah satu derby yang akan menjadi perhatian. Pekan ke-7 Atalanta akan ketemu Milan. Jadi Milan juga harus siap ya. Kalau Milan kehilangan poin melawan Atalanta atau kehilangan poin saat mereka bertanding ke markas Juve,
bahkan mereka di kandang ditahan oleh Lazio, ini akan jauh tertinggal mereka. Ketika baru 7 pekan, mereka bahkan akan di luar 4 besar, bahkan di luar 5 besar, kalau mereka tidak menang dalam pekan-pekan yang saya sebutkan tadi. Di pekan ketiga menghadapi Lazio, di pekan keempat menghadapi Juve, kemudian di pekan ke-7 menghadapi Atalanta. Inter juga harus berhati-hati, termasuk Juventus. Ya, kalau mereka kalah melawan Napoli, ini juga akan berbahaya bagi Juve ya. Jadi tetap mereka harus berhati-hati karena Juve juga akan ketemu Milan. Kalau Juve kalah misalnya melawan Milan, kemarin Juve juga bisa, bukan tidak mungkin akan keluar dari 4 besar. Jadi itu saya pikir bagaimana analisis saya tentang pekan ke-1 sampai pekan ke-7 yang terjadi, terutama khusus saya berbicara tentang kemungkinan Roma, karena banyak yang menginginkan kapan Roma bisa kembali ke jalur yang lebih baik di zaman seperti Capello. Dan saya berharap ketika Mourinho datang lagi, sekali lagi, ketika Mourinho kembali berada di Roma, dia bisa mampu untuk mengangkat atmosfer ya di kota Roma, sama seperti ketika dia datang ke Inter Milan, dia mengangkat atmosfer di sana. Dan saatnya kembali bagi Roma untuk berada di posisi 4 besar, dan saya ingin melihat kalau mereka bisa menjadi juara. Ini suatu hal yang luar biasa ketika Mourinho datang, karena Mourinho sudah tidak pernah membawa tim juara sejak dia terakhir kali bersama dengan Chelsea pada 2015 juara. Setelah itu dia tidak pernah menjadi juara lagi, terus dipecat ya. Dia datang ke MU juga dipecat ya. Kemudian ke Spurs juga dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita akan menunggu sebagaimana bagaimana langkah bagi Roma bersama dengan Jose Mourinho. Sampai di sini pembahasan saya tentang Serie A dan juga kemungkinan AS Roma untuk terus berlari kencang dan memimpin klasemen dan mengancam tim-tim unggulan lainnya dalam perburuan Scudetto di musim 2021-2022. Sampai jumpa, Anda jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao!